Shalom, selamat pagi, semangat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pagi ini kembali kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita percaya bahwa dalam firman itu boleh menjadi kekuatan buat kita, menjadi sebuah ajaran yang baik buat kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk semua kasih sayang, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup ini. Dan di pagi hari saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama, kita siapkan Alkitab. Bapak Ibu, saya bacakan dan mari dengarkan firman Tuhan. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang-orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Siawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal di dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh-musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sekitar utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini ada dua hal yang mau kita renungkan dalam sapaan pagi ini.
Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ini bercerita dan berbicara tentang sebuah peperangan dari raja-raja yang hidup pada masa itu, yang saling menguasai, saling merebut wilayah kekuasaan, saling menjatuhkan, saling merusak satu dengan yang lainnya. Mereka berperang habis-habisan untuk membela bangsanya masing-masing dan untuk memperlebar wilayah kekuasaannya. Itu yang pertama menjadi perenungan kita. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun saat ini kita tidak berada dalam satu kebiasaan atau satu kekuasaan yang saling merebut atau pemerintahan yang saling merebut wilayah teritorial, yang saling melebarkan wilayah kekuasaan antara negara ke negara lain, melakukan invasi. Kita tidak berada dalam situasi seperti itu dan kita bersyukur karena saat ini dunia kita cukup damai, jauh dari peperangan. Mungkin ada terjadi di wilayah-wilayah tertentu tetapi tidak signifikan dan tidak secara umum. Orang justru berupaya untuk hidup damai satu dengan yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu, dalam konteks kehidupan keseharian kita, tidak bisa kita pungkiri bahwa keinginan untuk saling menguasai, keinginan untuk saling menjatuhkan, keinginan untuk saling membuat orang lain itu berada dalam kekuasaan kita, berada dalam perintah kita, atau membuat orang lain berada dalam keadaan yang tidak baik. Saat ini, kalau kita amati, hal ini masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Orang masih juga sering saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Orang masih merasa ingin merasa dirinya lebih rohani dari orang lain, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Orang tidak ingin melihat kesuksesan orang lain, orang tidak ingin melihat keberhasilan orang lain. Sehingga yang terjadi adalah orang saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Istilah sekarang itu nyinyir. Banyak orang yang bersikap seperti ini. Kasihan juga ya kalau kita melihat orang yang suka nyinyir. Tidak bisa melihat orang lain berkembang, tidak bisa melihat orang lain maju, tidak bisa melihat orang lain melakukan sesuatu yang terbaik untuk sesama ataupun untuk Tuhan. Pasti saja ada nyinyirnya. Lalu mulai berpikiran negatif, berpikiran yang tidak-tidak. Dan ini masih terlihat. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ini justru ingin mengingatkan kita, jangan lakukan hal itu, jangan. Kalau engkau melihat saudaramu maju, maka dukunglah dia. Kalau engkau melihat saudaramu ingin berkembang, topanglah dia. Itu yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Bukan menjatuhkan, bukan mencari kelemahan orang lain, bukan berpikiran negatif terhadap sesama kita. Bukan seperti itu. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan itu yang Allah kehendaki, yang harus kita kerjakan dan kita lakukan di dalam hidup ini. Tetapi hal-hal yang baiklah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan ini. Dan itu yang Allah kehendaki. Itu sebabnya Bapak Ibu, di bagian kedua bacaan kita pada pagi hari ini, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, kita melihat di sana bagaimana ketika Abraham mendengar bahwa anak dari saudaranya, yaitu Lot, berada dalam keadaan sulit, berada dalam keadaan susah karena ia ditawan, ia ditangkap oleh raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Pada akhirnya Abraham mengerahkan, firman Tuhan mencatat 318 orang banyaknya yang ia kerahkan, orang-orang yang terlatih untuk menolong Lot, melepaskan Lot dari cengkraman ataupun dari tangan para raja-raja yang menangkapnya. Nah, di sini kita belajar, ini sikap yang harusnya ada di dalam orang percaya, yaitu menolong sesamanya, menopang sesamanya ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka berada dalam kesusahan. Kita hadir untuk menopang mereka, kita hadir untuk menolong mereka. Karena apa?
Firman Tuhan juga katakan dan ajarkan. Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat pada jemaat di Galatia dalam pasal 6 ayat 2 dia katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi yang mau dikatakan adalah sikap menolong, sikap menopang, sikap saling menanggung beban, itu adalah hukum Kristus. Dan itu yang harus hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dua firman hari ini mengingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan engkau saling menjatuhkan. Jangan engkau nyinyir dengan orang lain. Nah itu dia bahasa sekarang. Dan jangan berpikiran negatif tentang orang lain. Dan yang berikutnya yang mau dikatakan adalah saling tolong menolong di dalam hidup ini. Saling menanggung beban di dalam hidup ini. Apapun yang saudara alami hari ini, di tengah berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan, yang untuk saudara kerjakan di dalam kehidupan bersama dengan keluarga, jemaat, dan masyarakat, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mari kita hadir untuk saling tolong menolong, untuk saling menanggung beban. Karena ketika kita melakukan itu sesungguhnya itulah pernyataan kasih kita kepada Tuhan Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu yang kita lakukan, maka ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita menjalani hari ini dengan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Damai sejahtera Tuhan mengelilingi kehidupanmu, damai sejahtera Tuhan mengelilingi kehidupan keluargamu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pagi ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Pakai kami untuk saling menanggung beban, saling tolong menolong di dalam menjalani hidup ini. Jauhkan kami dari keinginan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Dan biarlah di atas seluruh perilaku hidup kami yang mau memuliakan Tuhan ini, kami dipakai untuk menjadi berkat damai sejahtera bagi sesama kami. Berkati pekerjaan dan pelayanan kami satu hari ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu, semua mereka yang mendengarkan acara ini, firman ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Jaga pelihara mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan pribadi mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Hamba mengucap syukur dan hamba menyerahkan seluruh aktivitas ini kerja di hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.